Metode ceramah adalah cara menyampaikan materi pelajaran secara lisan kepada peserta didik. Umumnya, metode ini bersifat searah di mana guru berperan aktif menyampaikan informasi. Sementara siswa cenderung pasif. Meski begitu, metode ceramah tetap memiliki tempat dalam pembelajaran jika digunakan secara efektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita akan absen dulu untuk hari ini siapa yang hadir di kelas. Wadi, Hadir, hadir. Anissa, Nabila, Zanun, Rifka, oke, habis semuanya hari ini. Sebelum memulai, penting untuk membuat pendahuluan yang menarik perhatian siswa. Kaitkan topik dengan pengalaman sehari-hari atau berita terkini. Oke ya, anak-anak semuanya, di sini kita akan sedikit membahas tentang Perang Dunia II. Nah, coba bayangkan ya, di Perang Dunia II ini kalian membayangkan itu ada sebuah tim olahraga gitu, tim olahraga yang dimana dua tim olahraga besar itu saling ribut satu sama lain, saling bertengkar, saling berperang adu di turnamen gitu. Nah, inilah kalau contoh konkret dari Perang Dunia II, itu contoh yang ada di kehidupan sehari-hari itu seperti ibaratkan seperti tim olahraga yang sedang bertanding di sebuah laga olahraga gitu. Dalam metode ceramah, guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Anak-anak ya, jadi kita akan lanjut saja ke pembahasan tentang awal dari Perang Dunia II itu sendiri. Perang Dunia II ini namanya itu konflik militer global yang berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1946. Awalnya itu 1 September 1939 itu dimulai dengan invasi Nazi Jerman ke Polandia. Nah, perang ini itu melibatkan dari dua aliansi utama, blok sekutu yang isinya itu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan masih banyak negara kecil-kecil lainnya yang ikut dalam perang. Nah, yang kedua itu ada dua poros. Yang pertama itu ada Jerman Nazi, Italia, sama Jepang. Nah, perang ini juga itu mengakibatkan korban jiwa sekitar 70 sampai 85 juta orang, menjadikannya perang paling mematikan di dunia. Visualisasi dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Gunakan gambar, grafik, atau video singkat untuk memperjelas konsep. Video itu tidak lepas dari perang sebelumnya, yaitu Perang Dunia I, yang dimana di Perang Dunia I ini Kekaisaran Jerman itu kalah dalam Perang Dunia I. Kita lihat dengan kejadian Versailles pada 1919. Menghukum Jerman secara ekonomi dan militer. Nah, di perjanjian Versailles ini, Kekaisaran Jerman itu dihukum oleh sekutu dari ekonomi sampai militer, yang dimana si Kekaisaran Jerman itu dilarang diatur pasukannya yang diperkecil itu, jumlah pasukan dari militernya, dan juga si Kekaisaran Jerman itu dilarang untuk memiliki battleship atau kapal perang, dan juga kapal selam, yang dimana si Kekaisaran Jerman itu di Perang Dunia I itu terkenal dengan kapal selam U-boatnya. Oleh karena itu si sekutu itu jadi terombang. Jadi kalau ada perang lagi pun, jadi si sekutu itu nggak bakal berharapnya itu nggak bakal ketemu lagi sama kapal selamnya Jerman itu kalau ada perang lagi. Nah, yang ketiga adalah Jerman mengalami krisis ekonomi dan politik, membuka jalan bagi Adolf Hitler untuk berkuasa. Nah,
setelah Perang Dunia I itu ada peristiwa yang namanya itu the Great Depression ya, yang dimana itu seluruh ekonomi Eropa itu jatuh sejatuh-jatuhnya setelah diakibatkan oleh Perang Dunia I gitu. Ekonomi di Eropa itu jatuh, dan itu juga berdampak pada Jerman gitu, yang mana ekonomi dan krisis di Jerman itu hancur gitu. Nah, di masa-masa kelam ini ada satu orang yang bernama Adolf Hitler. Si Hitler ini itu juga veteran Perang Dunia I gitu. Dia itu juga terlibat dalam Perang Dunia I, tapi dia itu bukan orang Jerman asli, dia itu orang Austria-Hungaria yang dulunya Austria-Hungaria, sekarang dipecah setelah Perang Dunia I. Nah, si Hitler ini itu dia itu membawa perubahan sangat besar gitu, yang dimana dia itu janjinya itu ingin mengembalikan rasa adil pada tingkat yang tinggi lagi, atau mengembalikan kekuasaan Jerman yang dahulu-dahulunya seperti kerajaan-kerajaan di era kerajaan itu. Yang dimana si Hitler ini itu sangat terinspirasi sama budaya dari Kekaisaran Romawi. Jadi si Hitler itu menganggap setelah memimpin partai Nazi itu mereka julukan sebagai Kekaisaran ketiga atau Third Reich. Si Hitler ini dengan membawa perubahan yang besar itu, si Hitler ini itu mendapat semacam tangan terbuka oleh masyarakat Jerman. Ini mana Hitler ini juga itu contoh dari kebijakan Hitler itu adalah dengan membuat mobil yang bisa dibeli oleh seluruh warga Jerman, yaitu Volkswagen. Di mana itu Volkswagen itu adalah salah satu contoh dari kerjanya Hitler. Volkswagen itu adalah salah satu contoh dari hasil kerjanya Hitler. Terus yang ketiga itu munculnya fasis dan totalitarisme. Nah, si Hitler ini juga itu mendirikan satu partai yang berideologi fasis, yaitu Partai Nazi. Si Hitler ini juga itu berhasil mendapatkan posisi sebagai kanselir Jerman. Makanya si Hitler ini dapat menguasai Jerman dengan mudahnya. Terus yang keempat, Jerman Nazi. Adolf Hitler ingin memperluas wilayahnya Jerman dan membalas kekalahannya Perang Dunia II. Nah, jadi si Hitler ini itu membawa kenangan buruk Jerman untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kanselir Jerman, yaitu dengan memberikan janji ke masyarakat Jerman untuk merebut kembali wilayahnya yang telah diambil oleh sekutu gitu. Yang dimana kan setelah Jerman kalah di Perang Dunia I, itu wilayah-wilayahnya itu diambil alih oleh sekutu, atau enggak si sekutu itu ngasih wilayah Jerman itu ke negara lain gitu. Nah, terus yang kelima ada Italia. Nah, Italia juga ini sama seperti Jerman ya. Si Italia juga itu dipimpin oleh rezim fasis yang dipimpin bernama itu Benito Mussolini, yang ingin membangun kembali kejayaan Romawi gitu. Terus yang ke-6 itu ada Jepang. Si Jepang ini itu mulai bangkit setelah reformasi Meiji dengan bahwa dalam militerismenya mengincar ekspansi ke Cina dan Pasifik. Nah, si Jepang ini itu dia itu di Pasifik itu sangat gencar sekali untuk menginvasi negara-negara di tetangganya seperti Korea dan Cina gitu. Apalagi di zaman-zaman dulu itu Jepang itu selalu ingin menginvasi Korea gitu. Terus yang ke-7, invasi dan agresif sebelum perang. Yang ke-8, Jepang menyerang Manchuria pada 1931 dan Cina 1937. Nah, ini itu si Jepang itu melakukan serangan ke Manchuria atau bisa disebut sebagai Japan Sino War yang pertama. Terus yang ke-9 itu Italia menginvasi Ethiopia. Nah, si Italia itu punya dasar kenapa dia menginvasi Ethiopia yang ada di Afrika itu. Nah, si Italia itu kenapa pengen menginvasi Ethiopia itu? Karena si Italia itu pernah kalah sama Ethiopia pada perang Italia Ethiopia pertama.
Dikarenakan si Ethiopia itu mendapatkan bantuan dari kekaisaran Rusia. Jadi si Italia itu sama seperti Jerman dendam masa saya kalah sama negara Afrika yang orangnya hitam gitu. Makanya pada 1935 itu si Italia itu menginvasi Ethiopia. Terus yang terakhir Jerman menganeksasi Austria 1938 dan Cekoslovakia 1939. Nah, si Jerman ini menganeksasi Austria, yang dimana setelah Perang Dunia I Austria Hungaria itu dipecah menjadi dua negara, Austria dan Hungaria. Nah, si Austria ini itu karena negaranya itu sudah kecil ya, jadi si Jerman itu jadi gampang untuk mengambil alihnya pada 1938 dan Cekoslovakia pada 1939. Nah, si Cekoslovakia ini itu bahkan dijadikan negara boneka oleh Nazi Jerman. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab utama Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Hitler menginginkan liberasi ruang hidup bagi Jerman. Nah, jadi si Hitler itu pengen ngasih kayak sebuah wilayah untuk khusus ras Arya gitu. Jadi makanya dia itu menginvasi negara-negara lain untuk membuat wilayah Jerman itu jadi lebih luas dan agar si ras Arya itu punya wilayah yang sangat luas gitu. Terus yang kedua, invasi ke Polandia pada 1 September 1939. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi kan Jerman ini itu menyerang Polandia pada 1 September 1939. Kenapa bisa dibilang sebagai penyebab utamanya gitu? Penyebab utama Perang Dunia II ini. Dikarenakan saat Jerman menyerang Polandia itu ada reaksi dari negara-negara sekutu lainnya seperti Inggris dan Prancis. Kedua negara ini itu mengutuk dan menyatakan perang kepada Jerman. Makanya lah invasi Polandia itu adalah salah satu penyebab utama dari Perang Dunia Kedua. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi kan, yang ketiga itu Jerman menyatakan perang terhadap Jerman. Terus yang kedua, ekspansi Jepang menginvasi sumber daya Asia Tenggara. Nah, kan Jepang itu kan memiliki visi untuk menaungi Asia Tenggara di bawah satu kekaisaran, yaitu kekaisaran Jepang gitu. Makanya si Jepang itu pengen menguasai seluruh Asia gitu, dari Jepang, Cina, Korea, dan Asia Tenggara lainnya gitu. Pengen dibawa di kekaisaran Jepang, di bawah satu kaisar. Nah, terus yang kedua itu adalah serangan Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Nah, si Jepang ini itu menyerang Pearl Harbor itu dikarenakan mereka itu bimbang gitu. Kenapa bimbang? Karena kalau mereka pengen menguasai Asia Tenggara, mereka harus mau nggak mau itu harus berhadapan dengan Amerika Serikat itu. Dan dimana pada saat sebelum ini itu Amerika itu masih berada di bawah, masih netral, tidak mengikuti blok manapun. Mereka itu hanya mensupport ekonomi saja ke negara Eropa gitu, tapi tidak menerapkan pasukan militernya. Sementara oleh karena serangan Pearl Harbor ini, jadi si Amerika itu turut serta dalam Perang Dunia II dan bergabung ke blok sekutu. Yang dimana si Amerika ini itu nanti bakal berperang di 2 front sekaligus, 3 front sekaligus, front Barat, front Eropa, sama front Asia, sama front Afrika. Amerika itu bertemu di semua front. Mereka itu kayak MVP di Perang Dunia Kedua. Terus yang ketiga itu kegagalan 3 bangsa-bangsa. Nah, sebelum adanya PBB kan, setelah Perang Dunia I itu dibuat juga sama seperti PBB, namanya itu LBB, 3 bangsa-bangsa. Nah, si LBB ini itu tidak dapat mencegah agresi Jerman, Italia, dan Jepang gitu. Jadi LBB itu gagal dalam mencegah ketiga negara ini untuk melakukan agresi militer. Terus yang keempat, aliansi militer memicu eskalasi. Yang pertama itu ada Pakta Molotov-Ribbentrop. Nah, Pakta Molotov ini atau perjanjian Molotov
itu ditandatangani oleh Jerman sama Uni Soviet gitu. Jadi jangan kaget kalau Uni Soviet itu pernah bekerja sama dengan Jerman pada awal perang dunia kedua gitu. Di mana dalam perjanjian Molotov itu perjanjian itu isinya itu perjanjian si non agresi atau si Jerman itu nggak bakal menyerang Soviet dan sebaliknya Soviet nggak bakal menyerang ke Jerman gitu. Nah saat invasi Polandia itu malah Soviet itu membantu Jerman dalam menginvasinya. Jadi si Polandia itu membagi dua gitu, antara di sebelah baratnya itu Jerman, sebelah timurnya itu Soviet gitu. Jadi Polandia itu membagi dua. Nah mungkin Jerman menyerang Polandia tanpa takut dengan Soviet menyerang balik. Fakta tripartit. Nah Jerman, Italia, Jepang ini menguatkan blok poros. Jadi dengan adanya fakta tripartit ini sudah resmi terbentuknya blok poros. Nah segitu aja penjelasan dari Bapak. Apakah ada pertanyaan setelah melihat dari penjelasan dari Bapak, penjelasan pertama dari Bapak? Silakan. Metode ceramah sering dianggap kurang efektif karena siswa cenderung pasif. Namun, guru dapat mengatasinya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau berdiskusi. Istilah ini itu mempunyai peran di perang dunia kedua itu, yang dimana perannya itu lebih ke kayak semacam impian untuk menyemangati pasukannya untuk berperang di perang dunia kedua gitu. Untuk Adolf Hitler itu cuma itu sih gitu. Jadi si perannya itu cuma menyemangati pasukannya dan memberikan impian-impian supaya pasukan itu bersemangat lagi dalam berperang gitu. Si Hitler ini itu menyemangati pasukannya agar pasukan itu menang di siang front gitu, agar impian Jerman untuk mendapatkan wilayah untuk ras Arya itu tercapai gitu. Itu sih semacam impian peran dari Adolf Hitler itu sendiri. Silakan ada lagi. Silakan bisa. Jadi kan Bapak menyebutkan yang tentang Jepang menyerang Manchuria pada tahun 1921. Yang alasan Jepang menyerangnya itu karena alasan Jepang untuk menyerang Manchuria itu sebenarnya itu simpel. Si Manchuria ini itu punya sumber daya yang besar, jadi mana kalau Jepang pengen menguasai Asia gitu, Jepang harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menguasai seluruhnya gitu. Jadi mana si Jepang itu kan negaranya itu memiliki sumber daya yang kurang lah, wilayahnya itu sangat tidak mendukung untuk adanya minyak, terus karet dan lain-lainnya gitu untuk kebutuhan perang gitu. Si Jepang ini itu menyerang Manchuria untuk mendapatkan sumber daya alam sama yang untuk memperbanyak lagi pasukan. Di akhir pelajaran, buatlah rangkuman poin-poin penting, berikan juga tugas atau aktivitas yang relevan untuk memperdalam pemahaman siswa. Segitu aja yang penjelasan dari Bapak. Tadi juga ada yang bertanya. Terima kasih untuk siswa yang telah bertanya gitu. Nah, Bapak ini sekarang akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu adalah membuat infografis gitu. Infografis tentang perang dunia kedua, bikin sekreatif kalian mungkin. Segitu saja pembelajaran kita hari ini, belajar tentang perang dunia kedua. Terima kasih semuanya. Dengan strategi yang tepat, metode ceramah dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pengetahuan dan memotivasi siswa untuk belajar.